Balas dendam membawa cinta. Bab 182. Kerabat dekat juga bisa membunuh. Walaupun sekarang Cindy dan Dion sedang marah-marahan, namun semuanya bisa berubah setiap saat. Hendra pun menelpon Elsa lalu menutupnya. Elsa pun sedang membicarakan rencana selanjutnya dengan Santo. Mendengar ucapan Hendra pun, dia mengerutkan dahi. "Kamu tidak membunuh Jenny?" Elsa berbalik bertanya pada Santo. Santo mengeluarkan asap rokok. Asap itu pun menutupi pandangannya. Kelihatannya sangat jauh, membuat orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tidak, suaranya terdengar sangat lelah. "Apa?" Elsa seketika pun berdiri. Jenny tidak mati. Kenapa pria ini begitu lemah? Bukankah demi mendapatkan Nicole dapat melakukan apapun? Kenapa musuh terbesarnya tidak dibunuh? "Ini adalah masalahku. Kamu sudah terlalu berlebihan." Santo merasa terkejut dengan reaksi Elsa. Elsa dan Jenny, ada dendam apa sebenarnya? Elsa tahu jika Santo sangat kejam, tidak boleh membiarkannya tahu semua ini. Dia pun dengan cepat menenangkan diri, mencari alasan. "Apakah kamu tahu, satu hari nanti, jika Jenny tidak mati, Nicole akan berusaha untuk melarikan diri?" Santo menghisap rokok dan mengeluarkan asapnya. Menggunakan sepatu kulit hitam mematikannya. Rokok itu pun hancur, sama seperti perasaannya. "Aku tahu, ini adalah masalahku. Tidak perlu kamu ikut campur." Lalu Santo pun bangkit dan keluar. Dia tentunya tahu masalah Jenny dan Nicole. Namun jika dirinya membiarkan Jenny, Nicole juga tidak akan ragu untuk menembaknya. Membuatnya tidak tahu harus memilih apa. Dion pun serba salah. Dia pun membawa rambut Cindy dan Tian ke rumah sakit lain. Untuk mendapatkan hasil perlu waktu 1 hari. Rumah sakit seperti ini kerjanya sangat lamban. Jika Dr. J benar-benar berbohong, maka dokter privasi keluarga mereka sudah disogok. Ini bukanlah hal kecil. Cindy pun dengan cepat menenangkan diri. Jika mengetahui ini adalah salah paham, Tian juga bukan anaknya. Dia tidak perlu takut Dion akan salah paham. Asalkan dia tidak bersalah, takut tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi sekarang dia sangat penasaran, siapa sebenarnya yang melakukan ini padanya? Tujuan sangat jelas, hanya saja tidak ada bukti. "Masalah ini kamu urus sendiri, dan juga biarkan aku lihat kemampuanmu," Anthony berkata pada Cindy. "Paman, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?" Tatapan Cindy ragu. "Apa itu?" Anthony menaikkan nada akhirnya. Cindy melihat Anthony akhirnya bertanya, "Kenapa kamu tidak memberikan Hendra sebagai pewaris?" Cindy tidak tahu kenapa sekarang yang dia pikirkan hanyalah kata Jenny. Di dunia mafia, ayah dan anak juga bisa menjadi musuh. Anthony tiba-tiba tertawa, matanya pun terlihat kerutan, lalu berkata, "Demi keuntungan, keluarga pun bisa saling membunuh." Cindy tiba-tiba merasa dingin, seperti sekujur tubuhnya membeku.
tidak bisa bergerak. Dia adalah anakmu satu-satunya, kan? Bukankah dia juga ingin membunuhku? Ucap Anthony lagi. Ucapan ini sangat buram. Cindy tidak mengerti. Semenjak Hendra menjadi pewaris, memang berubah banyak. Tapi ucapan ini sungguh aneh. Cindy masih ingin bertanya. Anthony pun menggerakkan tangan menyuruhnya pergi. Cindy pun pergi bermain dengan Reza. Dion juga tidak santai. Dia pun berkendara pergi mencari Jenny dan Nicole. Cindy pernah berkata bahwa Jenny mengetahui identitas Tian. Namun kenapa Jenny bisa mengetahui itu semua? Dan dia selalu tinggal di Amerika. Ini yang membuat orang merasa aneh. Namun saat Dion tiba di rumah sakit, mereka berdua sudah tidak ada. Telepon juga tidak aktif. Apakah sudah pulang ke Amerika? Dion tiba-tiba terdiam melihat cuaca yang menggelap. Saat itu hujan sudah berhenti. Cuaca sangat tidak segar. Seperti seluruh kota berawan. Tentunya Cindy duluan menyelidiki Dr. J. Di sisinya tidak ada orang yang bisa digunakan. Dia pun menggunakan nama Anthony untuk mencari video dan rekaman telepon untuk menelitinya sendiri. Proses ini sangat lama. Cindy pun melihatnya sampai hampir tertidur. Di video, keluar bayangan pria yang menariknya. Dion menyuruh Agung menyelidiki orang yang keluar negeri. Tidak ada kabar Nicole dan juga Jenny pulang ke Amerika. Mereka barusan berurusan dengan keluarga Santo. Keluarga Nicole juga sudah bangkrut. Mereka tidak ada sandaran. Apakah masih bisa pergi kemana? Atau Santo? Tatapan Dion pun mengecil, terlihat bahaya. Nicole, Jenny. Ini adalah suara seorang pria. Menarik nama mereka panjang. Kamu benar-benar memiliki hati yang buruk. Nicole pun melihatnya. Walaupun ditangkap, juga tidak ada rasa takut dan dengan malas menyatakan sebuah kebenaran. Nicole dan Jenny pun diikat di kursi. Orang yang menangkap mereka ada di belakang mereka. Pria itu pun ada lampu putih yang meneranginya. Permainan ini aku pernah memainkannya dengan Dita. Sudah melalui perombakan. Tidak akan mengakibatkan apapun. Pria itu tersenyum seperti iblis. Langkah kakinya perlahan menuju ke arah mereka. Seperti berkata pada diri sendiri. Juga seperti mengancam mereka. Suara itu tidak cepat dan tidak lambat. Siapa yang duluan datang? Jenny dan Nicole tidak berdebat dan juga tidak berkata. Orang di belakang pun sudah seperti orang gila. Jenny, sangat senang bertemu denganmu. Nicole berkata, suaranya tidak ada rasa takut. Aku juga. Jenny pun tersenyum. Kalian berdua saling kangen-kangenan di neraka saja. Pria itu menusuk jarum itu ke tubuh Nicole. Jenny melihat Nicole yang dengan cepat pingsan pun berkata, Hendra, akan ada orang yang bisa menghabisimu. Hendra pun menaikkan alis dan menusukkan jarum lain pada Jenny. Hendra yang berada di bawah lampu, wajahnya terlihat ada bayangan, bulu mata yang panjang. Ada sesuatu yang menutupi matanya.
Aku tidak bersalah, Hendra berkata pada Nicole dan Jenny, namun seperti berkata sendiri. Namun demi mendapatkan wanita yang dicintainya, apakah ini salah? Ingin berhasil melakukan sesuatu, bukankah harus menghalalkan segala cara? Dia tidak salah. Hendra memang bukan lagi Kak Hendra yang dia kenal dulu. Cindy pun melihat video itu. Di dalam terlihat Hendra dan Dr. J. Bertepatan dengan posisi CCTV, Cindy selalu merasa Elsa yang melakukan ini. Tidak terpikirkan itu adalah Hendra.